Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 19 September 2021 kita bertemu kembali di dalam bimbingan virtual Sekolah Minggu HKBP Moria Stabat. Nah, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka dari itu kita mau berdoa dulu. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu hingga pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan Tuhan masih memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mengikuti bimbingan virtual sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami dan supaya kami selalu taat dan tertib untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan memanggil nama kakak, memanggil nama adik-adik yang di rumah untuk bersama-sama memuji dan bernyanyi, menyembah Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu Tuhan memanggil namamu. Adik-adik, kakak punya kabar yang gembira loh. Iya, mulai tanggal 26 September 2021, adik-adik sekolah minggu sudah bisa beribadah sekolah minggu di gereja. Iya, kita sudah mulai ibadah sekolah minggu tatap muka. Nah, ibadah tersebut dimulai pada pukul 7.30 WIB. Jadi adik-adik jangan sampai terlambat ya, pukul 7.30 WIB. Nah, di sana nanti akan dibagi dua horong. Horong yang pertama di dalam gedung gereja dan horong yang kedua di dalam gedung sekolah minggu. Kakak abang guru sekolah minggu berharap untuk adik-adik yang sudah bisa memakai masker saat nanti di gereja, jangan melepas maskernya ya. Kita harus tetap jaga kesehatan, kita harus tetap jaga jarak, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Dan jangan lupa, nanti di sana kita jangan sembarangan pegang atau peluk-peluk sama teman-teman sekolah minggu kita. Oke, itu pengumuman dari kakak. Terima kasih. Adik-adik, kita harus hidup di dalam didikan Tuhan. Kita harus bisa mendengarkan perintah orang tua kita, terlebih perintah dari Tuhan. Maka dari itu, mari kita bernyanyi lagu Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Tandanya
tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ya, pasti sehat dan luar biasa. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Abang ajak adik-adik untuk menyediakan Alkitabnya. Oke, bagi yang sudah, good, bagus. Bagi yang belum, mari sediakan Alkitabnya. Oke ya, ya pasti sudah disediakan. Ya, kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami agar akhirnya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan jelas ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Iya, tema kita pada hari ini yaitu pola hidup orang Kristen. Ya, pola hidup orang Kristen. Itu dari 1 Petrus 3. Yuk, kita buka Alkitabnya masing-masing. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Sudah dapat semuanya? Ya, pasti sudah dapat ya. Oke, Bang Tuani akan baca ayatnya. Adik-adik simak Alkitabnya masing-masing. Oke, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, adik-adik, dalam perikop ini Petrus menjelaskan dan kita mau belajar. Dari perikop ini, kalaulah kita harus memiliki pola hidup orang Kristen yang benar. Pola hidup orang Kristen yang benar. Bagaimana polanya, Pak? Oke, perhatikan ayatnya di ayat 10. Katanya gini, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Ya, adik-adik, katanya kita yang pertama kita harus seia sekata. Apa Bang seia sekata? Ya, seia sekata adalah menjadi satu pikiran, sependapat, hidup harmonis, atau dengan kata lain tidak ada perpecahan, atau kita hidup rukun, atau tidak bertengkar dengan orang lain. Itulah seia sekata. Berarti kita harus hidup tentram kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada kakak adik kita, kepada abang adik kita. Jadi katanya pola hidup yang pertama adalah kita harus seia sekata, yaitu harus hidup harmonis, hidup tentram. Itu yang pertama, seia sekata. Yang kedua, pola hidup yang kedua yaitu katanya seperasaan. Oke, apa Bang seperasaan? Yaitu berempati kepada orang lain. Apa itu Bang berempati? Kita mau belajar untuk peduli orang lain. Ya, kita mau peduli kepada orang lain. Contohnya, misalnya, kalau misalnya orang lain atau kawan kita nih, apalagi di sekolah, contohnya di sekolah nih, kalau teman kita nggak punya pensil, tidak punya pensil, kita punya 2, kita mau peduli sama dia, kita berpinjam.
pensil kita kepada teman kita. Itu salah satu seperasaan. Peduli kepada orang lain. Udah? Peduli kepada orang tua bagaimana, Bang? Contohnya, ketika misalnya kita lihat orang tua kita sedang bekerja, udah, kita sedang santai-santai, kita mau peduli dengan membantu orang tua kita. Yang kedua adalah peduli. Oke, seperasaan. Oke, pola hidup yang ketiga katanya mengasihi. Nah, mengasihi saudara-saudara. Ya, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus, pola hidup yang ketiga, kita harus mengasihi sesama kita. Bagaimana, Bang, contohnya mengasihi sesama kita? Kita mau berdoa untuk orang lain, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk tetangga kita, berdoa untuk gereja, berdoa untuk pendeta, berdoa untuk guru sekolah minggu, berdoa untuk orang lain. Hari ini kita mau belajar pola yang ketiga, mengasihi. Salah satu contohnya yaitu mau berdoa untuk orang lain. Pertanyaannya, apakah kita mau berdoa untuk orang lain? Jawabannya ada di dalam hati kita. Seharusnya kita mau belajar berdoa untuk orang lain, mendoakan orang lain, baik itu teman kita di sekolah, baik itu guru kita dan yang lainnya. Kita mau berdoa untuk orang lain. Yang keempat, pola hidup yang keempat, yaitu katanya di situ masih di ayat 8, penyayang. Ya, penyayang. Kita mau menyayangi saudara-saudara kita. Kita mau menyayangi adik kita, kakak kita dan yang lainnya. Dengan cara apa, Bang? Ya, contoh ketika tadi adik-adik kita sedang susah, dengan salah satu menyayangi, kita mau membantu dia. Dah, itu salah satu menyayangi, penyayang. Kedua, yaitu rendah hati. Udah di ayat 8 masih rendah hati. Arti rendah hati contohnya yaitu kita mau belajar sopan santun. Ya, sopan santun. Adik-adik, ketika kita mulai dari dini hari, mulai dari sekarang kita belajar untuk sopan santun kepada orang lain. Contoh sopan santun, ketika kita manggil orang yang lebih tua dari kita, misalnya dia lebih tua dari kita laki-laki, abang. Misalnya lebih tua dari kita perempuan, kakak. Udah, itu salah satu contohnya. Dan ketika kita ngomong sama orang yang lebih tua, jangan pernah kita membentak atau bersuara keras kepada orang tua. Contoh, asik aku aja pun, Mak, yang disuruh. Nah, itu tidak baik. Udah, jadi itu tidak sopan. Oke. Hari ini kita mau belajar dari pola hidup yang kelima orang Kristen, yaitu sopan santun. Oke. Ada 5. Yang pertama kita mau seia sekata, yaitu hidup rukun, hidup akur kepada orang lain. Yang kedua, kita mau belajar yaitu seperasaan, yaitu simpati, peduli kepada orang lain. Yang ketiga, mau mengasihi. Yang keempat, yaitu mau belajar menyayangi orang lain. Dan yang kelima, rendah hati. Ya, adik-adik, itu pola hidup orang Kristen. Baru berikutnya apa lagi, Bang? Katanya lagi di situ, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, dan sebaliknya. Kita mau belajar dari 5 pola itu. Ketika ada orang lain mencaci kita, ketika orang lain menghina kita, kita mau pola hidup yang ketiga, yaitu mengasihi. Mengasihi mau mengampuni dia yang mencaci kita. Mengasihi ketika kita mau belajar memaafkan dia yang sudah menghina kita. Udah? Itulah pola hidup orang Kristen. Mau mengasihi.
Salah satunya yaitu tadi, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi hendaklah kamu memberkati. Hendaklah saya, adik-adik sekolah minggu, kita semua mau mengasihi dan mengampuni kesalahan mereka. Adik-adik, itulah 5 pola hidup Kristen. Hari ini kita belajar. Jadi kita mau belajar ketika kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus, kita mau belajar mengerjakan pola hidup orang Kristen yang benar. Amin. Kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan kalaulah pada hari ini kami bisa belajar pola hidup orang Kristen yang benar ya Tuhan. Tolonglah kami untuk peduli kepada sesama kami. Bahkan tolonglah kami untuk mau berdoa kepada orang lain. Bahkan tolonglah kami untuk mau mengasihi sesama kami ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami mau mengerjakan itu, bantulah kami agar akhirnya kami mampu mengerjakannya ya Tuhan. Walaupun kami masih kecil ya Yesus, tolonglah kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa buat orang tua anak sekolah minggu, buat anak sekolah minggu. Tuhan berkatilah mereka, berkatilah kesehatan mereka. Bahkan kami merindukan ya Tuhan, agar akhirnya Yesus, ketika masa-masa pandemi saat ini ya Tuhan, Allah tetap jagai kesehatan mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat pendeta, buat uluan, bahkan buat guru sekolah minggu yang terus dan setia melayani Tuhan di pelayanan HKBP Moria Stabat. Tuhan berkatilah agar akhirnya kami sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bahkan berkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan pulihkanlah bangsa kami dari virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.